Tuhan kita bisa dipertemukan kembali dalam ibadah sore hari ini. Kita memulai ibadah sore hari ini, kita siapkan kita buka dengan lagu Hadirat-Mu Tuhan. Pegang tanganku Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat sore hari ini ya Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan berkenan menghimpunkan kami kembali tempat ini ya Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kiranya berkat Tuhan yang menyertai kami, pimpinan Tuhan yang menyertai kami, boleh melayakkan kami dalam ibadah kami sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mau lanjutkan kebaktian kita. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, sebuah lagu yang katakan kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, Dia ikut salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manise, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manise, Dia ikut salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manise, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang, dipanggil Tuhan selalu manise, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Serta Tuhan selalu manise, serta Tuhan selalu manise. Haleluya, puji nama Tuhan.
kerja buat Tuhan selalu manis. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Waktu berikutnya akan serahkan kepada Bapak Ibu yang mau bersaksi untuk menyaksikan Tuhan. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saya. Saya ingin menyaksikan tentang kejujuran ya Bapak Ibu ya. Meskipun sebagai manusia, kejujuran itu sangat berat dirasakan. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Karena itulah yang menurut kebenaran firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu yang terkasih, di antara kami 3 orang, kami mendapatkan uang premi hadir. Nah, bos saya sendiri yang sudah menyiapkan 3 amplopnya. Nih, saya dikasih 1 Bapak Ibu, yang 2 dia manggil orangnya, ayo kasih sendiri-sendiri. Pada malam harinya Bapak Ibu, saya itu berhitung. Ternyata lebih 1 lembar. Dalam hati saya senang sekali karena ada tambahan 1 lembar gitu ya. Tetapi saya cerita sama suami saya mengatakan kembalikan karena itu bukan hakmu. Bos sudah menyebutkan jumlahnya dan dia sudah mengatakan itu kalau lebih berarti itu bukan milikmu, kembalikan katanya. Dalam hati saya, waduh sayang ya, 1 lembar itu berharga Bapak Ibu. Tapi saya menurut ya, besoknya saya menghadap bos saya cerita, ternyata ini kok lebih 1 lembar. Terus dia langsung membukakan dompetnya Bapak Ibu, masukkan uang ke sini gitu. Padahal saya berharap semoga diberikan kepada saya ya. Tapi ternyata Bapak Ibu disuruh mengembalikan. Ya udah saya kembalikan. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mengasihi saya. Di mana Tuhan ingin mengajarkan bahwa kamu harus jujur. Itulah meskipun sayang bagi saya ya, 1 lembar itu berharga bagi saya, tapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita harus jujur kepada Tuhan. Dan jujur itu adalah berat ya Bapak. Sama dengan 1 kepercayaan. Kalau 1 kepercayaan sudah hilang, berarti hilang semua ya. Itulah. Terus saya teringat dalam Roma 7 ayat 21. Di situ dikatakan ya, apabila kita itu ingin berbuat baik, yang jahat sudah datang, Ibu ya. Ya, disinilah firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetap terus mengerjakan kebenaran di dalam Tuhan, meskipun berat ya Bapak Ibu. Bukan karena kita orang suci, tetapi firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, semoga kesaksian saya boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, demikian tadi kesaksian dari Bu Lani. Kiranya kesaksian ini tadi bisa menjadi berkat bagi kita semua, bahwa benar bahwa anak Tuhan harus hidup membawa dampak bagi dunia, jadi garam bagi dunia. Salah satunya adalah jujur, baik dalam lingkungan maupun pekerjaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita mau nyanyikan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
berikutnya kami serahkan kepada saudara. Saya izin pakai masker ya Bapak Ibu ya. Ya. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat, baik ya, puji Tuhan. Terima kasih pengurus TPI Tengger boleh memberikan saya kesempatan untuk sharing firman Tuhan ya. Kita langsung saja mau membuka bacaan kita pada sore hari ini. Yang terambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-33. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-33. Sudah dapat ya Bapak Ibu ya? Oh sorry sebentar. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-33 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, saya memulai renungan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan ya. Menurut Bapak Ibu sekalian nih, saya tanya beberapa orang aja ya. Apa fungsi dari HP? Mungkin Bu Nini, apa Bu fungsinya Bu? Ia membantu kita untuk mengetahui pengetahuan yang kita tidak tahu. Oh, untuk membuat kita belajar Ibu ya. Ibu Lani, apa Bu? Alat komunikasi. Alat komunikasi. Lalu Pak Cornelius Pak, kira-kira apa Pak fungsi HP Pak? Untuk berfoto-foto. Oh, Selfie ya. saya pikir ya. Satu lagi. Pak Imam. Menurut Pak Imam fungsi apa ya Pak kira-kira? Fungsi supaya kita yang teknologi yang memang benar-benar kita nggak mengerti akhirnya bisa mendapatkan dari HP. Oke. Belajar ya Pak ya. Sampai dengan Bu Nini. Semua jawaban benar nggak Bapak Ibu? Benar ya semuanya. Buat foto ya benar gitu ya. Kalau lagi pergi-pergi sebagai kenang-kenangan cekrek gitu ya. Buat belajar benar gitu ya. Lalu tadi Bu Lani mengatakan apa Bu? Buat komunikasi ya benar juga. Zaman sekarang nggak mungkin kita pakai surat menyurat ya. Ada HP, buat apa surat menyurat gitu ya. Nah, segala sesuatu yang dikatakan itu benar. Nah, di sini kita mau melihat satu contoh lagi ya. Sebutir telur biasanya memiliki berbagai macam makna. Bagi seorang pengusaha, telur itu dianggap sebagai komoditas atau usaha gitu ya, untuk mendapatkan uang. Mohon maaf ya, kacamata saya berdebu kalau pakai masker ini. Ini susahnya orang yang matanya minus ya Bapak Ibu ya. Ini jangan sampai matanya rabun jauh gitu, nggak enak. Nah, bagi seorang seniman, telur itu berfungsi sebagai salah satu inspirasi supaya dia bisa melukis. Ada lagi bagi orang lain gitu ya. Bagi seorang teolog, wah ini ngeri ya. Telur itu dipandang sebagai berkat Tuhan. Betul ya? Sebagai karunia yang sebagai berkat yang Tuhan kasih untuk kita bisa makan. Dan mungkin orang-orang lain juga punya sudut pandangnya tersendiri.
semuanya ini benar, sebab memang seperti itu telur gitu ya. Nah, dari sini kita mau melihat adanya perbedaan sudut pandang ketika orang menilai sesuatu gitu ya. Seorang sosiolog atau seorang penulis buku yang terkenal gitu ya mengatakan bahwa paradigma atau sudut pandang itu menjadi sumber dari sikap dan perilaku kita. Kalau gitu ya, kita itu cenderung berpikir sebagaimana dengan apa yang kita pikirkan. Kita melihat dunia kita sekarang gitu ya dengan cara pandang kita sendiri. Salah nggak? Nggak salah ya ibu-ibu ya bapak-bapak, tapi benar. Tapi apa yang membentuk dunia kita, membentuk apa yang menjadi lingkup sosial kita itu adalah pengalaman kita, cara berpikir kita, dan lain-lain. Bila sudut pandang kita sempit gitu ya, maka pemandangan kita pun akan sempit. Kalau kita hanya terpaku pada satu teori saja, teori yang lain kalau kita terima, enggak, saya nggak pernah belajar itu, ditolak. Tapi kalau kita punya banyak hal yang masuk dalam kehidupan kita, kita pun punya banyak opsi. Jadi sekali lagi, sudut pandang itu yang membentuk setiap kehidupan kita. Demikian juga terhadap pengenalan kita akan Tuhan. Dari sudut pandang apakah sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Jadi pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa sebenarnya pengenalan kepada Tuhan itu kan juga pasti mempengaruhi kepercayaan kita, betul ya? Gak mungkin kita mau percaya sama Tuhan kalau kita gak kenal. Lucu ya, misalkan Pak Cornelius gitu ya, berteman sama Ibu Lani misalkan. Gak mungkin Pak Cornelius mau berteman dengan Ibu Lani kalau yang satu tidak saling percaya, tidak saling kenal gitu ya, gak mungkin. Nah, kalau kita mengenal, kalau kita mengaku percaya sama Tuhan, itu kan berarti dibutuhkan sebuah pengenalan. Tapi dari sudut pandang seperti apa gitu ya. Teks kita pada malam hari ini menjadi perenungan kita supaya kita bisa mengerti siapakah Tuhan itu dan mengapa ia harus datang ke dunia ini. Perikop ini dibuka dengan Tuhan Yesus yang melanjutkan perjalanannya ke Kaisarea. Sebelumnya kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus itu sedang melakukan pelayanannya terus menerus dari satu kota pindah ke satu kota yang lain. Terakhir dia menyembuhkan seorang yang buta di kota Betsaida gitu ya. Kali ini dia jalan terus ke daerah perkampungan yang ada di Kaisarea Filipi gitu ya. Tadi di ayat yang ke-27 dikatakan seperti itu. Saya mau klarifikasi sejenak, kalau Bapak Ibu dengar PA saya kemarin, saya mengatakan Kaisarea Filipi ada di Samaria, tapi bukan, saya salah lihat peta gitu ya. Kaisarea Filipi itu seperti Pulau Miangas di Indonesia. Tahu ya, Bapak Ibu ya, Pulau Miangas yang paling utara. Kalau di Indonesia kan ada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Kaisarea Filipi sama seperti Pulau Miangas, berada paling utara di wilayah Israel gitu ya. Nah, kota ini menjadi satu kota yang sangat memiliki syarat aspek politik yang keras gitu ya. Di kota ini, di kota Kaisarea Filipi ini, itu Kaisar Romawi yang pada waktu itu bertugas gitu ya, menjabat, itu dianggap sebagai Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Dan tadi kita sudah lihat, Petrus berkata apa? Engkau adalah Mesias. Jadi ada sebuah kontradiksi gitu ya. Sebuah hal yang berlawanan. Yang satu mengatakan, wah di wilayah ini yang jadi Tuhan adalah Kaisar. Yang satu, siapa? Tuhan Yesus. Nah, jadi ini satu hal yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Ayatnya yang ke-27, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi di sini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kalau saya bahasakan pakai bahasa sekarangnya, menurut kamu saya ini siapa sih di pandangan orang gitu ya? Menurut kamu saya ini siapa sih? Nah, pertanyaan akan identitas ini menjadi satu hal yang penting, mengingat pada zaman dulu identitas seseorang ditentukan bukan dari dirinya sendiri, tapi bertanya sama orang lain. Apa opini masyarakat? Jadi Tuhan Yesus mau tahu gitu ya, mungkin melakukan survei gitu. Menurut orang-orang siapa sih aku ini? Gitu ya.
Murid-murid mencoba menjawab menurut apa yang telah mereka dengar tentang opini orang-orang mengenai Tuhan. Opini masyarakat pada saat itu memandang Tuhan Yesus cukup baik. Sekalipun memang ada beberapa orang atau orang-orang Farisi yang memang gak suka ya sama Tuhan Yesus, opini masyarakat pada zaman dulu cenderung baik terhadap keberadaan Tuhan Yesus. Tak heran gitu ya, murid-murid ada yang menjawab, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, atau engkau adalah Nabi. Dari mana orang-orang ini bisa membuat penilaian itu, Bapak Ibu? Tentunya dari sudut pandang mereka sendiri-sendiri, betul ya? Dari apa yang telah mereka alami, dari apa yang telah mereka lihat, dari apa yang telah mereka dengar. Wah, Tuhan Yesus melakukan mukjizat di banyak tempat. Saya percaya ini adalah utusan Nabi. Mungkin seperti itu. Wah, saya percaya Tuhan Yesus melakukan ini sama seperti pada waktu Elia gitu ya. Wah, saya percaya Tuhan Yesus melakukan hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Secara sederhana kita bisa artikan seperti itu gitu ya. Tuhan Yesus mencoba dulu bertanya dari lingkup yang luas. Sekarang Tuhan Yesus menyempitkan pertanyaannya. Dari hal yang luas Tuhan Yesus tanya, menurut lo gue siapa gitu ya. Tiba-tiba dari yang luas disempitkan. Menurut kamu aku siapa sih? Wah, di sini murid-muridnya bingung gitu ya. Karena kalau kita melihat sejauh murid-murid itu mengikut Tuhan, kalau kita belajar PA kemarin ya, Pak Lindra menjelaskan pada waktu pertanyaan ini dilontarkan itu kira-kira murid-murid Tuhan sudah ikut kira-kira 2,5 tahun sama Tuhan Yesus. Seenggaknya kalau 2,5 tahun ya seenggaknya sudah tahu lah ya, udah kenal sedikit gitu. Sejauh mereka ikut, murid-murid Tuhan hanya pernah memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan guru. Satu kali doang guru gitu ya. Lalu mereka juga pernah mengalami kebingungan pada waktu ada angin ribut diredakan ya. Ketika itu angin ribut, murid-muridnya bingung gitu ya apa yang harus dilakukan. Manggil Tuhan Yesus, angin ribut diredakan. Para murid bertanya kepada satu dengan yang lain, siapa sih orang ini gitu ya? Mengalami satu kebingungan, mengalami satu hal yang nggak tahu siapa sih orang yang dia ikuti gitu ya. Lucu ya Bapak Ibu ya, ikut orang tapi dia nggak tahu siapa. Nah di sini Petrus mewakili murid-muridnya mungkin ya berkata, engkau adalah Mesias. Jawaban Petrus juga pasti bersumber dari sudut pandangnya sendiri. Bersumber juga dari apa yang telah ekspektasi yang ia bangun dalam dirinya. Melihat, wah Tuhan juga melakukan hal ini. Menjawab dengan apa yang telah ia alami sendiri. Satu hal yang sangat personal gitu ya. Di sini Petrus juga menjawab gitu ya, sesuai dengan apa yang ia saksikan ketika ia bersama-sama dengan Tuhan. Pengakuan Petrus ini adalah sebuah gambaran dari apa yang ia imani selama ini. Dan juga apa yang Petrus katakan itu juga satu kemurahan Tuhan gitu ya. Nggak mungkin seseorang bisa mengakui orang itu Mesias tanpa Tuhan yang memberikan anugerah untuk orang itu berkata. Tapi satu hal yang pasti, sudut pandang Petrus ini juga dipengaruhi oleh ekspektasi atau pengharapan dari orang-orang Yahudi pada masa itu. Sosok Mesias gitu ya, merupakan satu sosok yang diidam-idamkan oleh orang Israel untuk hadir pada masa itu. Untuk apa ibu-ibu, bapak-bapak? Untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Ya kita ingat pada waktu Tuhan Yesus kan mereka dijajah sama kekaisaran Romawi. Sebelumnya juga mereka dijajah sama kekaisaran atau itu wilayahnya Yunani. Sebelumnya juga dijajah lagi sama Media Persia. Sebelumnya bahkan dibuang ke Babel dan lain-lain. Mereka tidak mengalami satu kemerdekaan gitu ya. Dijajah terus. Jadi sosok Mesias yang diidam-idamkan, wah, kalau Mesias tiba pasti kami akan dibebaskan dari penjajahan. Jadi sosok Mesias yang diidam-idamkan atau pengharapan mesianik ya dari orang-orang Yahudi adalah seorang yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan.
Ini yang menjadi jawaban Petrus dan juga ekspektasi Petrus itu sendiri gitu ya. Seorang Mesias dalam tanda kutip dalam aspek politik. Kembali, jawaban Petrus memang merupakan sebuah jawaban yang benar. Kita percaya Yesus adalah Mesias, juru selamat, seorang yang diurapi, gitu ya. Namun jika ini disandingkan dengan pemikiran Petrus pada saat itu, tentunya ini satu hal yang keliru. Itulah sebabnya di ayatnya yang ke-30 Tuhan Yesus berkata gitu ya. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kira-kira mengapa Bapak Ibu Tuhan Yesus melarang Petrus dan murid-muridnya untuk berkata-kata, wah, Tuhan yang saya ikuti, orang yang saya ikuti adalah Mesias. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus melarang? Sekali lagi, karena pemahaman akan Mesias oleh Petrus dan murid-muridnya itu pemahaman yang belum benar secara utuh, gitu ya. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya kita melihat bahwa Petrus sekali lagi ditegur oleh Tuhan. Saya bacakan kembali ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 31 sampai 33, di sini Tuhan Yesus mulai memberitakan visinya atau misinya Dia datang ke dunia. Yesus menyingkapkan jati dirinya dan tujuannya. Mengapa Ia datang ke dunia? Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak manusia atau Tuhan atau Ia sendiri itu datang dan Ia akan menderita, mengalami penderitaan dan juga mengalami penolakan. Semuanya ini, penderitaan, penolakan atau hal-hal yang tidak enak lainnya, itu memang harus terjadi dan harus Tuhan Yesus alami supaya rencana penebusan itu boleh tergenapi. Kalau ini tidak dilakukan, ya manusia akan terus dijajah oleh siapa? Oleh dosa. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kita melihat kedatangan Tuhan ke dunia harus menderita, mengalami penolakan dan lain-lain. Jadi secara tidak langsung apa yang dikatakan oleh Tuhan itu meruntuhkan setiap ekspektasi dari Petrus dan juga murid-muridnya, atau bahkan ekspektasi dari orang-orang Yahudi itu sekalipun. Mereka berpandangan bahwa Mesias nanti akan duduk di tata kerajaan, memerintah, membebaskan kita dari setiap penjajahan gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Justru Mesias itu harus menderita, harus mati gitu ya. Seorang yang diharapkan bisa duduk di tata kerajaan, tapi malah harus mati ya. Kontras gitu. Oleh sebab itu di ayatnya yang selanjutnya gitu ya, ayatnya yang ke-32, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini ngawur ya. Jadi mendengar apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, murid-murid mencoba untuk meluruskan pandangan dari Tuhan itu sendiri. Dikatakan ayat yang ke-32, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping, lalu ditegur Tuhan Yesusnya. Dikasih tahu, kamu tuh salah. Justru tuh Mesias datang untuk bisa menyelamatkan kita dari setiap penjajahan kita, belenggu-belenggu yang membelenggu kita selama ini. Bukan malah menderita, mengalami penolakan, dan lain-lain. Mesias harus duduk kokoh di tata kerajaan untuk memerintah, bukan malah menderita. Mesias itu nggak mungkin mati, mana mungkin Mesias mati. Mungkin ini yang dikatakan oleh Petrus pada saat itu gitu ya, kalau kita bisa membayangkan. Tapi mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus, sekali lagi Tuhan Yesus menegur kali ini dengan sangat keras sekali. Yesus menyebut Petrus apa? Iblis. Kenapa Bapak Ibu? Karena jelas-jelas Petrus telah menentang apa yang menjadi rencana
Tuhan. Tuhan yang berencana gitu ya, bahwa ia akan menderita, akan mati, bangkit hari ketiga. Tapi Petrus bilang apa? Nggak mungkin kayak gitu. Oleh sebab itu sekali lagi, pengenalan akan Tuhan yang ada dalam diri Petrus itu satu hal yang keliru. Di sini kita belajar malam hari ini bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Mesias. Ya, Mesias yang diurapi dan yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menderita, untuk mengalami kesengsaraan, dan juga untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Itu yang boleh kita pegang, itu yang boleh kita imani. Tuhan Yesus itu Mesias. Iya, Mesias yang menderita demi kita, yang mati demi kita, dan juga kita dituntut gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya 34 sampai 38, itu tuntutan bagi kita semua gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca, kita dituntut untuk menyangkal diri, memikul salib yang apa? Yang ia bawa ya. Kita harus mengikuti jalan penderitaan yang juga telah dialami oleh Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini apa sih yang mau kita pelajari melalui ayat-ayat kita? Bahwa pengenalan akan Tuhan, sekali lagi kembali ke awal gitu ya, menjadi satu hal yang penting dalam diri kita. Kita yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bagaimanakah pengenalan kita terhadap Tuhan gitu ya? Sudah seberapa jauh kita ikut Tuhan? Mungkin ada di sini yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Apakah kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah gitu ya? Masyarakat umum pada saat itu, bahkan juga murid-muridnya mengenal akan Tuhan seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu ya. Mereka mengenal Kristus melalui apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami. Ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam benak murid-muridnya. Murid-murid juga memahami bahwa Tuhan, wah iya benar Mesias, tapi bukan Mesias yang seperti kenyataannya. Mesias yang harus mati, Mesias yang harus mengalami penolakan dan lain-lain. Saya percaya kalau saya tanya Bapak Ibu satu persatu tentang siapakah Tuhan menurut Bapak Ibu Saudara, pasti jawabannya juga akan berbeda. Masing-masing berbeda sesuai dengan apa yang telah dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi satu hal yang mau kita koreksi pada malam hari ini adalah bagaimana kita bisa memandang Tuhan secara objektif, bukan berdasarkan ekspektasi yang ada dalam diri kita. Permasalahan yang sungguh serius mungkin ya kalau bisa dikatakan, fenomena-fenomena zaman sekarang orang-orang Kristen memandang Tuhan berdasarkan dengan apa yang menjadi ekspektasi mereka. Tidak jarang kita melihat mereka percaya Tuhan dengan memiliki satu motivasi dan ekspektasi tersendiri. Mereka percaya Tuhan bukan karena mereka mau menyembah Tuhan, tapi mereka mau mengeruk sesuatu dari Tuhan. Saya baca satu buku yang memberkati saya gitu ya. Penulisnya bernama Michael Horton. Dalam buku yang dia tulis, Kekristenan Tanpa Kristus, ini judulnya juga sudah unik gitu ya. Gak mungkin Kristen tanpa Tuhan, pasti ada Tuhan. Tapi dalam buku yang dia tulis, Kekristenan Tanpa Kristus, Michael Horton ini bilang seperti ini. Tuhan atau Allah kerap kali diperalat sebagai sumber daya pribadi dan bukannya dikenali, disembah dan dipercayai. Tuhan kerap kali dipandang sebagai sumber daya yang bisa dikeruk terus-menerus untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Ikut Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Dalam doa-doanya gitu ya. Tuhan pasti akan senantiasa melindungi saya. Tuhan pasti akan senantiasa memberkati saya. Betul memang seperti itu. Tapi jangan sampai ya ini berbelok daripada makna aslinya. Kita percaya itu yang kita imani. Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita. Tapi jangan sampai hal ini yang menjadi motivasi dan juga ekspektasi kita di dalam kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Saya berharap gitu ya, apa yang dikatakan Michael Horton tadi gak ada di sini ya. Kita semua boleh bersama-sama mengenal Tuhan melalui anugerah yang Tuhan nyatakan dalam diri kita. Kita mau bersama-sama mengatakan,
Siapakah Tuhan? Tuhan adalah Mesias yang menyelamatkan hidupku dan menyelamatkan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, mari kita belajar bersama-sama gitu ya, dari pemahaman-pemahaman yang boleh dijelaskan melalui setiap khotbah-khotbah yang boleh disampaikan gitu ya oleh para hamba-hamba Tuhan yang ada. Kita boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman, sehingga kita tidak menjadi keliru, apalagi di dalam memahami Tuhan. Pengenalan akan Tuhan jadi satu hal yang penting. Pengenalan akan Tuhan itu mempengaruhi juga apa yang kita percayai selama ini. Kalau tanpa kita sadari, kita kerap kali juga berlaku seperti yang Michael Horton katakan ya, kita nggak munafik, kita nggak apa. Memang seringkali kita seperti itu. Tapi mari malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ayo sama-sama kita belajar. Tuhan adalah Mesias yang menyelamatkan kita. Apakah keselamatan itu tidak cukup untuk bagi diri kita sendiri gitu ya? Tuhan adalah Tuhan yang boleh menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan yang melepaskan kita dari penjajahan dosa. Dia menjadikan kita, membebaskan kita dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh kembali mengingatkan kita siapakah Tuhan dalam diri kita gitu ya. Pertanyaan yang untuk kita boleh refleksikan bersama-sama, siapa Yesus bagiku? Apakah kita sudah mengikuti Tuhan dan memahami Tuhan dengan sungguh-sungguh? Itu cuma bisa dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya juga boleh menjawab dalam hati saya. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat buat ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak gitu ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur Tuhan yang boleh menganugerahkan kami karunia untuk kami boleh mengenal Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kadang kerap kali kami mengambil keuntungan dari Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami. Dan kami mohon pimpinan dari Tuhan, boleh terus mengurapi kami. Sehingga kami boleh mengenal Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Juga dengan kemurahan yang boleh Tuhan nyatakan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Juga Roh Kudus boleh memberdayakan setiap kami, sehingga kami juga boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami akan sampaikan petugas untuk yang akan bertugas Jumat depan. Pujian akan dipimpin Ibu Nini Andayani, khotbah Saudara Petrus Purnomo, pengumuman Ibu Lulu, keyboard Saudara Nathan. Untuk ibadah umum Darmo akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem Suteja. Untuk ibadah Jumat depan masih dilaksanakan pada pukul 17 atau jam 5 sore karena situasi masih belum memungkinkan dalam kondisi yang pandemi ini. Untuk itu kita akan mengakhiri ibadah ini dan untuk doa penutup akan dipimpin Saudara Trisyo. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Setelah kami menyantap kebenaran firman-Mu yang berikan hidup dalam jiwa kami, yang bertahan sampai kekal, kami sungguh bersyukur bahwa dari kami, supaya kami tahu siapakah Engkau Yesus bagi kami. Kami percaya pewahyuan Roh Kudus dalam hidup kami tidak memungkinkan kami untuk keliru, untuk mengakui siapakah Yesus Kristus itu bagi hidup kami. Hamba-Mu Saudara Thomas yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan tambahkan dengan hikmat yang lebih. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan pada malam hari ini untuk seberapa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang mengalami sakit. Ibu Brahmo yang saat ini sedang opname di rumah sakit, Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh lawat, Tuhan boleh jamah dan berikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Daniel yang juga saat ini masih sakit. Tuhan juga tolong, Tuhan juga lawat,
Tuhan juga pulihkan oleh kuasa nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa dan teringat kepada saudara-saudara kami yang lain yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Biar Tuhan juga memberkati mereka sama seperti Tuhan memberkati kami. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami masing-masing dengan pekerjaan kami. Biar Tuhan Kau berkati kami. Negara kami yang saat ini Tuhan masih dilanda dengan berbagai macam persoalan. Kami percayakan kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tangan Tuhan yang ajaib, yaitu Tuhan yang membentuk bangsa-bangsa ini. Kami bersyukur kepadamu dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkat-Mu menyertai kamu, menyertai kami, karunia-Mu menyertai kami. Bahkan kami selalu turut ambil bagian bersama dengan Roh Kudus yang telah memperkenalkan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.